Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonot pasang Kalimantape tini bahne ing tuladuni demawah ing tawang-tawang linapatno ing tulamano. Kembali lagi bersama Ardi di podcast Formasi. Kali ini kita akan membahas soal cinta-cinta lagi. Tapi yang berbeda adalah kalau biasanya bintang tamu Ardi adalah cowok dan curhat-curhat, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang biasanya kita curhatin. Siapa lagi kalau bukan cewek. Nah, karena ada cewek nih ya, berarti kita itu tema hari ini adalah yuk terus terang yuk. Jadi gimana supaya cewek dan cowok itu bisa berterus terang sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka sih gitu loh. Supaya cowok nih ya, saya Ardi ini seperti sebagai cowok bisa mengerti apa yang dipikirkan cewek, dan cewek pun bisa mengerti apa yang dipikirkan cowok, supaya agenda ber-PDKT ria itu bisa sukses. Nah, sekarang kita tersambung menggunakan telepon WhatsApp. Karena selain juga PSBB, kayaknya nggak enak juga ya malam-malam kita datangin orang cewek di rumah gitu ya kan, di studio kamar kan nggak enak. Ayo Mbak, dikenalkan siapa namanya, terus Anda ini siapa sebenarnya gitu. Ada latar belakang gimana? Coba ayo Mbak. Nama saya Ratna Wulansari. Jadi kalau buat yang belum tahu, Mbak Ratna ini adalah teman Ardi. Teman Ardi dari berapa? Itu teman Ardi dari kuliah. Jadi lama banget. Dan sekarang ini Mbak Ratna kesibukannya apa, Cok? Kalau boleh tahu, biar sobat Formasi tahu kan. Kesibukannya ya kerja di instansi pemerintahan. Ya. Sekarang ini udah jadi pegawai ya. Aduh, pegawai baru. Calon pegawai Mas, masih calon. Oh iya. Oke nih ya, kita apa nih Mbak ya? Banyak banget nih ya keresahan, terutama kalau kita ngomongin soal cewek dan cowok, apalagi di beberapa podcast sebelumnya emang banyak sekali podcast Formasi itu membahas soal cinta. Nah, kita kedatangan Anda ini buat menjawab keingintahuan saya dan laki-laki di dunia ini yang masih penasaran dengan apa sih sebenarnya. Kita akan menguak misteri terbesar tentang percintaan. Kayak misteri sebuah dunia aja ya. Nah, untuk mungkin awal-awal nih ya, kita mau tanya dulu sebentar. Kalau menurut Mbak Ratna sendiri nih ya, kalau ngomongin soal cinta sih gimana menurut apakah apa ya, saat ini tuh masih dalam keadaan PDKT atau lagi menutup hati atau bagaimana sih? Saya pribadi gitu. Ya, kalau saya pribadi itu ada sih yang deketin, ada, cuma ya masih apa namanya, dalam pertimbangan juga, maksudnya belum begitu klop gitulah ya, masih ya belum lama juga sih, jadi ya ingin saling mengenal dulu ya. Sebenarnya juga perasaan belum 100% sembuh dari masa lalu, tapi bukan berarti belum move on ya, cuma ada rasa trauma gitulah. Nah, ini ngomong-ngomong soal trauma sih, tentulah semua semua orang baik cowok maupun cewek tetap pernah mengalami suatu hal yang tidak enak. Dan yang mau saya tanyakan itu, apakah ketika cewek punya masa lalu yang tidak baik gitu loh, apakah akan berdampak pada nanti ketika ada yang mendekati gitu loh, prosesnya akan lebih lambat kayak, atau lebih cewek itu akan lebih menutup diri atau gimana gitu, atau lebih takut, selektif dan lain sebagainya, itu kan mungkin aja bisa terjadi. Nah, gimana sebenarnya? Ya, kalau pribadi aku sih, aku ya, kalau misal pernah ada itu apa namanya, putus cinta gitu mas di masa lalu,
biasanya sementara menurut menyendiri gitu ya, meskipun ada yang deketin cowok gitu ya anggap biasa karena belum bisa buka hati aja gitu loh. Nah sebenarnya kalau misal agak gimana? Beberapa waktu ya agak lumayan lama. Kalau aku sih lumayan lama ya, maksudnya kalau udah bener-bener siap, biar kalau aku sih tujuannya tuh biar kalau udah buka hati ada cowok yang deketin tuh bukan cuma buat pelampiasan aja gitu loh. Jadi ya benar-benar murni, kalau aku nanti klop suka ya sukanya bukan karena pelampiasan gitu loh. Jadi udah benar-benar lepas dari masa lalu. Iya. Tapi gini yang yang cowok-cowok pikirkan ini mungkin ya, dan menjadi insecure buat kami juga gitu loh. Sebenarnya apa sih yang diinginkan cewek? Apakah cowok ini jujur-jujur aja ya, nggak usah ditutup-tutupi lah. Terserah mau dijawab apa, tapi yang penting jujur. Seperti perasaan kamu aja. Apa sih yang membuat kamu itu suka atau menerima membuka hati buat cowok yang lagi deketin itu karena apa? Cowoknya itu seperti apa? Apakah yang kaya? Apakah yang good looking? Atau yang baik sifat dan sebagainya? Saya harap sih nggak dijawab yang standar lah, nggak dijawab dengan yang image baik gitulah kata orang. Kalau cewek biasanya kan suka perhatian ya. Nah perhatian dan tulus. Kalau cowok itu benar-benar tulus, maksudnya benar-benar nggak main-main. Dia tuh misal deketin satu aja, nggak sana sini gitu loh. Maksudnya nggak sama cewek-cewek lain gitu kan, kelihatan juga yang yang gombal lah atau yang beneran tulus gitu kan kelihatan. Iya. Nah, kayak kalau aku cewek ini itu baper biasanya tuh apa? Ya terusin. Cewek itu baper biasanya kalau misal ya, kalau contoh si cewek moodnya jelek atau dia lagi ada masalah, terus ada sandaran yang buat dia cerita gitu loh. Nah yang si cowok itu nggak ngejudge, maksudnya tuh dia nggak terus nggak ngomelin balik gitu loh, maksudnya nenangin atau cuma minimal dengerin gitulah. Kalau misal dia nggak bisa ngasih solusi, intinya tuh jangan kalau aku nggak suka kalau aku lagi capek, bener-bener capek, ada masalah gitu, lagi penat, terus cerita gitu kan, lah si cowok malah ngejudge gitu. Malah intinya itu nenangin lah, maksudnya dengerin, nenangin, jangan nasihatin balik gitu, jangan ngomelin balik gitulah, kayak gitu. Iya. Bener. Terus yang lain tuh yang bikin baper apa ya? Biasanya cewek selain perhatian itu uangnya yang banyak. Enggak, aku sih bukan, nggak bilang nggak materi juga, maksudnya, tapi ya nggak terlalu suka duit juga. Tapi kalau diajak yang jalan kemana gitu. Kalau aku enggak, jujur aja. Ya buyar lah. Gimana? Minimal itu kalau ngajak jalan ada modal lah. Yang namanya juga duit lah ya.
tetap harus punya duit. Ya, tapi kan maksudnya aku juga, tapi kalau- aku nggak aneh-aneh kok intinya. Jadi ngajak jalannya Kan gini ada yang mungkin. pingin apa, yang gila Ah. shopping ada kan cewek kayak gitu. Maksudnya gila shopping kalau jalan sama cowoknya nanti shopping beli apa gitu kan ya. Kasihan yang cowoknya juga sih, ya tergantung. Kalau cowoknya kaya ya mah bebas. Kalau Mau kamu beli apa digituin mau aja. nggak? Jujur. Maksudnya aku, Ah. kalau aku jadi cowok, Enggak, kalau kamu jadi cewek terus dibelanjain sama cowok, kamu seneng nggak? ya kalau aku nggak minta terus dibelanjain ya seneng lah. Ya sama aja berarti gitu lah. Ya. Kalau gini deh, kita ngomongin gini, daripada kita terlalu bahas itu, tapi ini nggak sampai intinya gini. Kamu memilih sama orang yang kaya dan berkecukupan, dia cukup baik lah, intinya baik, berkecukupan dan itu masih lebih lah buat menghidupi keluarga, itu masih lebih. Dan kamu yang memilih orang yang kamu suka, tapi dia itu masih dari nol, masih belum sukses, mungkin masih kuliah atau masih nganggur atau masih mencari kerja. Kamu milih yang mana? Jujur. Ini untuk masa depan atau Masa cuma depan. relationship aja? Bener-bener masa Maksudnya, depan. Kamu mau menikahi yang mana? Masa depan ya? Iya. Jujur nih. Jujur. Yang aku suka tapi belum mapan. Satunya udah mapan gitu ya. Mm-mm. Kayak mikir. Dan gini. Dan yang lebih mapan udah meminta kamu buat menikah dengannya. Artinya meminang ya, melamar gitu loh. Dan kalau kamu minta kepada orang yang kamu suka, itu belum bisa sama sekali bisa menghidupi kamu. Artinya dia tuh masih dalam keadaan di mana dia harus belajar, di mana dia harus merintis karir gitu loh. Kamu akan milih yang mana? Sekarang gini, yang si cowok yang aku suka, nanti aku tantang, berani nggak nikahin aku gitu. Terus kamu berani nggak nanti bertanggung jawab kalau udah nikah, buat makan lah, buat intinya kebutuhan rumah tangga gitu, berani nggak? Kalau misal dia ditanting kayak gitu nggak berani atau mundur, ya udah. Intinya tuh kalau cewek tuh yang berani lah, maksudnya tuh apa yo, wani nembung ngono kuwi lho istilahnya. Iya. Tapi kamu intinya ini soal konsep ya. Kamu mikirnya itu bahwa cowok yang emang dia tuh belum mapan gitu loh, sama orang yang sudah mapan, itu berat yang mana? Maksudnya kamu lebih milih mana? Yang mapan dengan belum mapan. Iya. Garis Mapan. besarnya itu. Garis besarnya itu. Yang garis besarnya kan itu. Tuh. Makanya nanti kan ada, kalau cowok itu udah pasti insecure lah kalau misalnya mendeketin orang atau cewek yang lebih di atas dia, itu pasti insecure. Saya yakin kita tanyakan kepada sobat formasi yang cowok-cowok nih, pasti insecure kalau mendeketi cewek yang lebih kaya. Atau dia berada di dalam fase bahwa dia itu belum mampu gitu loh. Dia masih belajar, dia masih merintis gitu loh. Sementara ketika kita lihat si ceweknya, mungkin dia udah mapan dan bekerja dan lain sebagainya. Ya sebagai contoh, misal yang cewek
PNS lah, terus yang cowok masih apa ya kayak misal masih merintis usaha gitu, misalnya kayak gitu ya. Mm-mm. Dan belum maksudnya belum sukses gitulah. Maksudnya masih apa ya? Kalau aku sih mikirnya tuh keseriusan dia aja, nanti dia tanggung jawabnya itu loh. Mau bener-bener cari duit gak? Kan namanya rumah tangga tetap butuh duit buat makan. Emang mau makan cinta doang? Nah ya makanya itu ya ta. Oke, kita simpan buat nanti topik ini. Tapi selanjutnya nih ya, apa sih yang menurut cewek itu apa ya value lebih buat cowok sih gitu loh. Ketika cowok mendekati cewek itu apa sih yang menjadi value lebih gitu loh? Value buat si cewek oh ini nih kayaknya dia lebih menarik gitu loh, selain yang saya sebutkan tadi ya, misalnya kayak ganteng atau kaya atau apa gitu. Apa ya, selain ganteng sama kaya, kedewasaan itu yang seperti apa kedewasaan? Kalau cewek tuh kayak kalau apa diayomi gitu, di mong gitulah kayak gitu. Nah ini emang jadi pertanyaan nih, sering sekali saya mendengar bahwa cewek itu pengen cowok yang bisa mengayomi, bisa ngomong. Nah ngomong itu yang seperti apa itu? Ngomongnya itu seperti apa? Gini aja lah biar mudah. Gambaran kamu itu misalnya cowok idaman atau cowok yang harapan kamu itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh, yang secara umum mengayomi itu seperti apa, mungkin bagaimana gitu, apa sih yang seperti apa, atau kepribadiannya seperti apa gitu loh. Ya kalau cewek kan biasanya kan moodnya kan sering berubah-ubah ya, maksudnya tuh ya cewek juga rumit, maksudnya tuh saya sendiri pun juga kadang nggak tahu kenapa kadang perasaan saya seneng, mood saya bagus, tiba-tiba terus jelek gitu. Nah si cowok itu bisa lah, maksudnya kayak ibaratnya tuh bisa apa ya, menyesuaikan gambaran iki loh, nek cuaca berubah-ubah tapi wong kuwi iso apa ya, alumni sing kata-kata iso bertahan lah, maksudnya iso bertahan lah, iso sabar ngono kuwi lho. Oh iya, bisa sabar gitu lah ya, maksudnya sabar. Cewek itu gini, mungkin bisa saya bahasakan ke bahasa cowok ya, karena mungkin cowok mendengar itu kan agak bingung juga. Mungkin cewek itu maunya cowok yang sudah, kalau misalnya cewek bad mood dan sebagainya ya ditahan kayak gitu loh. Kamu nggak harus, cowok tuh nggak perlu ngapa-ngapain, yang penting sabar aja gitu loh, ngadepin dia ya wis legowo gitu loh, nggak malah marah balik, nggak malah menjadikan situasi menjadi rumit dan malah menjadikan pertengkaran gitu. Kayak gitu. Bener nggak? Misal gini ya, misalnya aku gini, misal aku lagi marah sama si cowok itu, terus tapi si cowok tapi kalau si cowok malah terus nyuekin, aku paling sebel. Jadi tuh sebenarnya tuh cewek cuma cari perhatian si cowok aja gitu loh, maksudnya ini si cewek marah kenapa gitu loh, jangan terus didiemin, dicuekin gitu tuh, aduh malah jadi gimana ya, tambah sebel gitu loh. Iya. Apa malah diajak makan yuk, atau ya maksudnya makan yang bikin apa ya, mood booster gitu loh, kayak gitu, mood booster si cewek. Iya. Cewek tuh nggak marah lagi, lebih tenang gitu loh. Iya. Mungkin bisa saya simpulkan seperti ini. Ini koreksi if I'm wrong ya, correct me if I'm wrong. Cewek
kalau marah sama cowok ya sudah gitu loh, diterima saja. Artinya cowok itu nggak harus ngapa-ngapain gitu loh, nggak harus emang makhluk dia itu ya emang cewek itu ya makhluknya seperti itu, suka bad mood, suka ini apa namanya mood swing gitu ya kan, suka sebel, suka capek dan lain sebagainya ya. Cowok itu ya sudah, kalau misalnya mereka sebel, mereka apa, mereka ngambek dan lain sebagainya, kadang cowok itu gini, karena perpikiran cowok itu seperti ini. Ketika cewek sedih, marah dan sebagainya, kita malah tanya, kamu kenapa gitu loh. Kamu sebel nggak seperti itu? Cewek sebel nggak seperti itu kan? Ya lebih baik sih jangan tanya kayak gitu, mending ya. kayak itu dia Iya kan? si cowok itu inisiatif lah, maksudnya jadi mood boosternya si cewek itu. Nggak harus ngapain kayak maksudnya ngehibur atau karena emang kalau ngajak boleh jalan-jalan atau ngajak makan atau gimana gitu loh. Mungkin kita bahasakan lagi, ini tak bahasakan cowok. Mungkin ginilah, cewek itu kadang marah, kadang sebel, kadang bad mood, itu nggak ada alasan, bener nggak? Nggak ada alasan yang jelas, bener nggak? Iya. Dan cowok, salahnya cowok mempertanyakan itu gitu loh. Kenapa gitu loh? Bener nggak? Dan itu ada tambahan, biasanya kalau cewek kadang-kadang bete, nggak tiba-tiba bete gitu, nggak jelas gitu, tandanya kangen. Nah, tapi si cewek nggak mau ngomong, kadang gengsi. lah kenapa gitu loh? Sekarang saya tanyakan kenapa ya. Ini kita ngomongin soal bagaimana cowok yang berpikir dan bagaimana cewek berpikir. Kenapa kalau cewek butuh apa-apa atau ingin apa-apa, dia nggak mau ngaku yang sebenarnya. Oh, aku pengen ini, aku pengen itu. Cowok dari dulu berpikirnya itu logis sekali. Jadi kalau misalnya kamu mau misalnya cowok itu mau pergi kemana, dia itu sangat logis sekali. Oh, nanti lewat sini, kira-kira ada seperti ini, lewat jalan sana yang nggak ada tikungannya, atau lewat jalan sini kira-kira akan berapa meter, akan berapa kilometer, nanti jarak tempuhnya berapa. Itu mikirnya cowok seperti itu, sangat teknis. Nah, sementara cewek itu kan kadang-kadang hati banget ya, kadang-kadang mood swing, kadang-kadang pengen diperhatikan, tidak ngomong. Sementara cowok itu sangat teknis. Iki mau ngapain gitu ya kan? Kenapa? Maksudnya kita itu kadang-kadang mikirnya gini. Iki kok kenapa seperti ini gitu loh. Ini kita malah mengrumuskan sebuah perasaan cewek atau sebuah tindakan cewek yang menurut kita itu kode. Kita merumuskan itu ya nggak akan ketemu juga. Cewek juga menuntut cowok buat kadang-kadang buat berpikir secara hati, kadang-kadang juga nggak masuk juga. Karena cewek marah itu sebenarnya dia kangen. Cowok marahnya cowok lihat ceweknya marah, ini marahnya kenapa? Kamu ini kamu apa, cowok memikir soal apa yang tadi apa mereka sangat teknis sekali, sangat detail. Apakah ini semuanya salah. Sebenarnya dia cuma kangen dan pengen cowoknya perhatian aja gitu loh. Terus yang mempertanyakan itu bagaimana, kenapa seperti itu gitu loh. Kenapa cewek nggak mengerti cowok nggak mengerti cewek gitu loh. Kalau itu kan enak gitu loh ya. Misalnya cewek ngambek nih, daripada ngambek dia terus ngomong sama cowok aja, aku kangen nih gitu. Kan lebih enak loh. Gak tahu juga ya. Aku sendiri pun kadang tuh gengsi ngomong kangen, malah kadang tuh malah cari gara-gara gitu loh, gara-gara sama si cowok itu. Ngapain? Bete sendiri cari gara-gara gitu, padahal aslinya ya kangen gitu loh. Nah itulah, kadang-kadang
saya itu nggak bisa menebak ya, karena emang cowok sih ya beda ya. Maksudnya saya sebagai cowok, bukan semua cowok, tapi saya sendiri yang cowok itu kadang-kadang bingung, ini ngapain sih sebenarnya, apa salah saya gitu loh, kenapa tiba-tiba berubah tuh swing ceweknya itu, kadang-kadang berubah gitu loh, kadang-kadang dia lihat care banget, tapi lama-lama kok slow respon, terus malah kok gini, malah marah gitu loh. Kan kita juga nggak tahu ya sebenarnya apa gitu loh. Ya mungkin banyak cowok yang udah tahu, cowok udah yang tahu ilmu ini, makanya dia lebih banyak bisa mengikat cewek. Tapi kan juga di sana kan saya yakin bahwa sobat formasi yang cowok pun juga masih belum mengerti gitu loh tentang hal seperti ini gitu. Berarti yang dipertanyakan kenapa cewek tiba-tiba berubah gitu. Iya gitu, kadang-kadang berubah gitu. Tapi gini aja deh. Kan kadang nih dalam apa kenyataannya melalui sebuah proses pendekatan PDKT gitu kan, kadang-kadang kan gini loh, cewek sama cowok itu kan siklusnya itu kayak kadang di atas sangat intens gitu, tiba-tiba mungkin dari cowok apa ceweknya itu bisa melemah gitu loh, kadang-kadang koyo nggak PDKT lagi gitu loh, kayak udah nggak seasik gitu ya. Kayak bosen, kayak nggak asik dulu gitu loh. Itu menurut cewek itu kenapa? Kadang itu hubungannya itu monoton, maksudnya kayak nggak ada kemajuan gitu loh. Biasanya kan kalau cewek itu pinginnya itu lebih, ya mestilah lebih, semakin lama kan pinginnya lebih dekat, terus lebih ke jenjang yang serius gitu. Nah kalau misal apa ya, hubungannya monoton kayak gitu aja, nggak ada perkembangan, itu ya bosan, pasti bosan gitu loh. Kalau biar apa ya, biar nggak bosan itu, saya sendiri juga belum menemukan jawaban, makanya saya kandas. Kok malah curcol? tapi nggak apa-apa, tapi itu termasuk apa ya, titik poin lah terang. Menurut cewek itu apa sih, maksudnya setiap ya saya yakin sih dalam proses PDKT itu kan nggak, ya mungkin ada yang bentar, ada yang lama gitu. Dari proses hey kenalan dong gitu lah, atau chat pertama kali nih ya, terus cewek itu mulai ngerasa deket, ngerasa seneng, ngerasa struck, itu harus ada apanya. Ketika kamu ngomong bahwa di tengah-tengah sering gagal, kamu itu merasa apa sih sebenarnya pas merasa aku nggak, kok gagal sih PDKT sama dia gitu loh. Itu pas di saat apa? Nanti mbok menawa ada pencerahan di sini, biar cowok dan cewek itu saling bertukar. Waktu pendekatan apa udah relationship atau udah pacaran? Ya katanya kamu kandas pendekatan. Pas pendekatan gitu ya? Ya sebenarnya misal ya yang pertama sama-sama tertarik dulu nih, yang cowok sama cewek sama-sama tertarik. Tapi kan semakin deket kan ya harusnya. Semakin deket nih ya. Kan awalnya udah tertarik nih, udah membuka hati. Misalnya chatnya seru banget nih, lama-lama intensitasnya tiap hari ngechat, tiap hari apa gitu. Tapi kok kamu bilang ada titik di mana kamu kok males ya gitu loh, pengen nggak usah balas dia lagi lah. Ya, ya sebenarnya tuh tiap orang, nggak cowok nggak cewek, pasti ada saatnya bosen sih. Iya benar. Terus apa ya, misal kalau terlalu intens chatting juga kadang jadi bosen gitu kan. Makanya apa ya, kalau
biar lebih greget itu iya yo, nggak usah ya, jangan terlalu sering karena di awal udah terlalu menggebu-gebu itu, jadi yuk lama-lama tuh anyep gitu loh, semakin lama tuh malah anyep bosong ngendi anyep. Iya. Ya mungkin Jadi tuh ada benernya. kalau biasanya gini nih, Gimana? biasanya kalau cowok di awal tuh menggebu-gebu banget, tapi kalau cewek di awal biasanya enggak, maksudnya masih ya enggak semenggebu-gebu cowok lah, tapi kalau cewek nanti lama-lama yang apa ya namanya, semakin memberikan hatinya gitu loh, tapi kan cowok malah udah di depan jadi dia ke belakangnya malah bosen gitu loh, jadi kayak kebalikan kayak gitu. Iya. Mungkin gini, mungkin kan kadang-kadang yang diinginkan cewek itu ada talik ulurnya lah. Nek bahasa entah itu saya dapat dari mana ya, mungkin itu banyak orang yang ngomongin kayak gitu ya, mungkin di ebook percintaan Tarik ulur atau gitu ya? Iya, tarik ulur gitu loh. Maksudnya nggak tiap kita itu kan kalau chat terus Instagram tinggi itu kan nari terus kan, mungkin ada saatnya kita nggak ngechat biar bikin apalah penasaran buat cewek, atau buat kok kenapa sih dia hari ini nggak ngechat gitu loh ya. Itu bener nggak sih? Maksudnya fakta nggak sih? Sebenarnya tuh gini, sebenarnya tuh cewek itu kan dia pakai hati kan ya, maksudnya lebih ke perasaan kan ya. Nah dia tuh kalau sering berubah pikiran juga, sering pertimbangan juga. Maksudnya gimana? Misalnya gini, hari ini aku yakin nih sama cowok ini, ntar beberapa hari lagi kok kayak nggak yakin, kayak gitu loh. Kadang tuh udah mantap, tapi itu ya perasaannya dia sendiri, bukan karena faktor apa gitu ya itu. Tapi ada faktor, misal ada cowok lain gitu, ada yang deketin lagi gitu, yang baru gitu, ada juga yang kayak gitu. Oh iya. Jadi tuh kayak apa ya namanya, dipertimbangin juga gitu loh, dia si cewek tuh menimbang-nimbang gitulah, kayak gitu. Maksud nggak? Ya menimbangnya maksud, cuma apa yang dipertimbangkan gitu loh. Sebenarnya kan konsepnya yang dipikir sama cewek itu kan beda sama yang cowok ya. Kalau cowok mungkin saya ini kan cowok dan berpikirnya gini, kalau misalnya kamu mempertimbangkan seseorang, berarti ada yang namanya adalah faktor pertimbangan kan, atau list dari orang itu yang bisa kita pertimbangkan. Tapi mungkin kalau cewek beda itu, pemikirannya bagaimana. Makanya kalau kita ngomongin cewek, cowok itu ngomongin cewek menggunakan logika, ya pasti nggak akan maksud. Nah menurut kamu itu gimana? Apa sih yang harus dipertimbangkan gitu? Atau ketika kamu pas mempertimbangkan gitu, perasaan kamu bagaimana sih gitu loh? Rasanya kamu itu bagaimana ketika mempertimbangkan? Kok aku merasa gini ya, jadi mempertimbangkan ini gitu. Gimana menurut kamu? Ya itu yang aku tadi bilang, cewek itu kadang bingung sama perasaannya sendiri gitu loh. Kadang ya aku udah yakin nih, terus ntar beberapa hari kemudian jadi kayak bimbang lagi gitu loh. Saya sendiri pun juga kadang bingung dengan perasaan saya gitu loh. Nah itu yang itu ya, maksudnya kalau yang lain kan, yang tadi yang satunya aku bilang, kalau ada cowok baru kan mesti kan si cewek juga penasaran juga sama si cowok baru nih kayak apa nih gitu. Ya. Menurut kamu nih, kalau ada orang yang deketin kamu lagi gitu loh, kamu cewek nih mikirnya yang ceritanya bagaimana sih cara menilai
ketika ada banyak yang deketin atau dua atau lebih gitu, yang kamu pilih itu yang seperti apa gitu loh. Kalau misalnya nih cowok kan tahu bahwa cewek kalau mendekatin cewek pasti kan ada yang namanya saingan lah ya. Nah, cowok kan nggak tahu gitu loh, di mata cewek kalau kita mau bersaing sama cowok itu seharusnya apa yang harus kita lakukan gitu loh, yang persentase buat menang itu harus apa gitu loh. Kalau buat cewek nentuin mana yang lebih bagus itu yang seperti apa? Ya, kalau itu sih yang pertama sifat ya. Kan tiap cewek sih punya kriteria sifat cowok yang disukai yang kayak gimana. Tuh. Terus srek gitu, maksudnya si cewek itu srek sama si cowok itu. Nah, ya srek. Boleh. Bahasa Indonesianya srek apa sih? Mantep lah ya, apa cocok gitulah ya. Jo srek juga bisa sih. Ya intinya itu. Terus apa lagi sih? Seberapa serius cowok itu? Enggak tahu ya. Oke. Kita masuk ke seberapa serius menurut cewek nih ya. Apa gimana? Satu lagi. Apa? Ya kadang tuh sebenarnya cewek itu pengen tahu sih seberapa si cowok ini seberapa ingin apa namanya, seberapa ya orang lihat perjuangan sih bener-bener serius tenan ora karo cewek iki ngono lah. Iya, berarti dari perjuangan. Tulus orang. Iya, beneran tulus enggak gitu loh ya. Serius dan kudu garangan ngono. Iya. Tapi gini, tapi ini keresahan cowok nih ya kalau ngomongin itu ya. Tulus, serius, garangan itu saling berkaitan. Bukannya cewek itu suka sama yang garangan, yang bad boy, ya kan? Yang apa ya? Yang jagoan gitu loh, yang nakal gitu loh. Bukannya mereka lebih kalau bisa menguplek-uplek hati garangan, cewek. Garangan dalam artian itu loh, apa namanya? Deketin banyak cewek itu loh kan garangan maksudnya. Tapi tuh deketinnya tuh ya cuma apa ya namanya, istilahnya ya menjaring banyak cewek gitu, kayak fokus gitu loh. Apa istilahnya garangan ki apa yo? Bad boy lah ya, bad boy gitu lah. Fuck boy gitu lah ya. Bad boy, fuck boy gitu ya. Tapi kok kamu ngomongin soal serius tadi, serius itu kan tak garis bawah, tapi kamu melanjutkannya. Ini juga mau melanjutkan yang tadi. Serius buat cewek itu seperti apa sih? Apakah cowok itu harus datang ke rumahnya, ketemu orang tuanya, Pak, Bu, saya serius sama anak bapak gitu loh, atau gimana gitu? Iya. Misal udah dua-duanya udah cocok ya, udah merasa cocok gitu. Iya. Nah, keseriusannya itu ya itu maksudnya ngajak si cewek nikah, tapi nggak cuma omongan gitu loh, ada buktinya gitu loh, ada actionnya gitulah, gitu. Ya. Mungkin kan banyak orang nih kalau garangan, oh ya besok kita nikah ya, besok kita nikah, tapi ya memang besok kita nikah aja gitu loh, nggak jelas ditanya kapan. Sebenarnya itu ngajak cewek buat nikah itu tuh sebenarnya tuh kata-kata yang sakral, kalimat yang sakral bagi cewek. Maksudnya gini loh, mesti kan cewek
berharap wah dia mau nikahin aku, tapi ternyata enggak jadi, kan pasti ya perasaannya gimana lah, kecewa gitulah ya. Iya, mungkin kan mungkin saya sebagai cowok sendiri mungkin akan sangat gampang, sangat mudah buat cowok buat apa ya namanya, bilang bahwa yuk kita nikah gitu loh. Entah itu guyon, entah itu apa. Tapi nek apakah keguyonan kita itu dianggap serius buat cewek apa gimana? Ya tergantung situasi saat ini sih, saat ngomongin itu maksudnya kalau lagi bercanda ya si cewek nggak terlalu ini, kalau misal lagi serius terus bahas itu ya pasti si cewek juga nganggapnya serius gitu loh. Dan ini mohon maaf nih ya, saya mungkin bisa menyinggung para cowok, tapi emang cowok itu sangat mudah buat ngomong kayak gitu. Menurut saya salah ya. Ya, saya akui emang cowok itu mudah bilang, misalnya janjiin di situasi di situasi apapun. Maksudnya ya gue kalau bercanda apalagi itu bisa. Kalau lagi serius pun cowok kadang ngomong kayak gitu nggak sadar dia itu mampu nggak merealisasikan tindak omongannya nggak gitu loh. Dia nggak tahu gitu. Ya itu makanya banyak cowok yang kayak gitu, makanya itu ya buat koreksi juga lah, maksudnya gini loh, nggak usah gampang bikin janji ngajakin nikah dulu. Yang penting actionnya dulu deh. Kalau udah berani janji ya harus berani bertanggung jawab, dia udah janji gitu loh. Mending jangan di awal dulu, kalau maksudnya belum terlalu mengenal si cewek misalnya, terus nanti setelah menjalin hubungan tiba-tiba nggak cocok sama si cewek, si cowok udah terlanjur bilang ngajakin nikah, misalnya mundur gitu, ya kasihan yang cewek gitu loh maksudnya aku. Iya, masaknya gini. Kalau maksudnya kalau misal sama-sama udah cocok, udah klop, ya nggak apa-apa, maksudnya diajakin nikah ya berarti ya udah tinggal nikah aja. Tapi gini, kalau kita ngomongin ini mungkin bisa jadi part banyak, tapi sekalian aja ini tuntaskan hari ini gitu loh. Kalau menurut saya cowok itu ketika sebenarnya gini, yang saya pikirkan ya, saya sendiri yang memikir seperti ini sebagai cowok ya. Ini bukan dikebiah uyah semua cowok sama seperti saya pemikirannya, tapi kan setidaknya saya berpendapat dan saya cowok gitu. Menurut saya cowok kalau ngomongin soal nikah, yuk nikah gitu loh. Yang dipikir itu adalah caranya bagaimana. Yang pertama, apakah saya sudah punya modal? Nanti mau bagaimana? Misalnya syarat-syaratnya seperti apa, butuh uang berapa, sudah bisa bekerja seperti apa, berapa gaji kita gitu loh. Jadi ketika cowok ngomong yuk nikah yuk, artinya bahwa belum tentu cowok itu masih benar-benar pengen ngajak nikah, tapi dia itu kayak menggambar, aku pengen nikah tapi gimana yo, kok saya itu seperti ini gitu loh. Sebenarnya yang membuat cowok itu kadang-kadang kabur ke cewek itu karena cowok itu merasa takut. Takutnya apa? Takutnya ketika bener-bener dia mau melakukan itu, sebenarnya cowok itu bener pengen melakukan itu, cuma kan cowok itu takut. Stepnya gini, oh aku harus ngomong sama orang tuanya, gimana ya ngomongnya, gak berani atau berani. Yang kedua, punya uang gak, misalnya bayar mahar, bayar mas kawin, bayar sewa buat pernikahan, biaya pernikahan, sewa tenda, catering dan sebagainya. Itu bagaimana? Apakah cowok itu sudah punya uangnya atau belum?
cowok itu selalu memikirkan soal teknis. Kalau cewek itu kan pengennya perasaannya. Jadi ketika si cowok punya sudah bilang yuk kita yuk nikah, yuk, cewek dia bilang yuk, cewek mesti pengennya oh iya, dia tiba-tiba datang bawa ini gitu loh. Secara perasaan ajaibnya seperti itu. Tapi cowok itu mikirnya soal teknis gitu loh. Teknisnya gimana nanti gimana gitu loh. Jadinya kadang-kadang ketika ini mungkin ini apa ya, hipotesis saya sendiri. Jadi kemungkinan ketika cowok itu pengen bilang bahwa dek yuk nikah yuk, sebenarnya cowok itu pengen dek yuk diskusi tekan nikah secara teknisnya gimana. Kalau misalnya cewek itu wis nggak usah dipikirin masalah ini, yuk kita cari bareng-bareng gini kamu bawa gini, kamu nggak usah mikirin aku buat mahar yang mahal-mahal, yang penting gini kita tidur di mana, besok kita kontrak atau apa, atau di rumah siapa atau bagaimana, cowok pasti akan serius. Tapi saya kira karena cewek dan cowok itu sangat berbeda ya pemahamannya. Ketika cowok ngomongin yuk nikah dan cewek mau, mungkin cewek mengharap bahwa tiba-tiba seperti pangeran dia datang dengan rombongannya, terus bawa orang tua dan lain sebagainya gitu loh. Jadi cewek kadang nggak pengen tahu prosesnya, sementara cowok itu mikirin prosesnya. Bener nggak? Ya correct me if I'm wrong. Bener. Jadi keduanya kalau makanya itu maksudnya tuh dikoreksi, mau sadar nggak sadar ya jangan gampang bilang itu janjiin ngajak nikah itu, jangan. Kalau dia udah persiapan, misal punya perencanaan yang matang gitu ya, proses segala prosesnya gitu, dia udah siap lah itu kayak gitu maksudnya, terus baru bilang kayak gitu, ya udah kan maksudnya jadi nggak ada kendala sih. Tadi kamu bilang dia mikirin soal teknisnya, dia yang banyak prosesnya yang bla 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 itu. Iya, tapi iya memang harus benar-benar siap, si cowok benar-benar siap. Karena kalau cowok itu bilang siap, pasti orang yang punya uang banyak pun juga pasti akan merasa kok saya belum siap gitu loh. Kemungkinan saya mungkin akan menyalurkan aspirasi saya sebagai seorang cowok. Mungkin cewek itu mau selain ketika cowok ngomong saya pengen nikah nih sama kamu, terus cewek ya udah yuk kita nikah. Nah setelah itu cowok itu mengharapkan buat cewek ikut memberikan ide, memberikan diskusi gitu loh. Yang diinginkan cowok itu seperti mungkin menenangkan, oh iya mas nggak apa-apa kamu, yuk kita nikah, gak usah dipikirin masalah ini, yuk kita bareng-bareng pikirin. Kalau misalnya masalah pesta dan lain sebagainya, mungkin kita bisa musyawarahkan bareng ketika ngomongnya seperti itu. Jadi mungkin ya cowok itu kalau dibiarkan seperti itu mesti pikirannya macam-macam. Kadang yang punya uang dan punya modal pun juga kepikirannya nanti macam-macam. Makanya di sini mungkin tak omongin ini biar ceweknya pun juga harus tahu mau ngapain. Kalau misalnya ada cewek yang kalau kamu serius gini, yo rasa dipikir yuk sementing sederhana saja, yang penting kita nikah atau bagaimana, kamu uang punya berapa dan sebagainya, itu mungkin akan sangat diapresiasi sama cowok. Mungkin kalau aku sih mengapresiasikan seperti itu gitu loh. Maksudnya kalau ada cewek yang bener-bener ya mas gini aja, gini nggak usah ini, pokoknya kita bareng-bareng dan sebagainya. Jangan kita itu ditinggal gitu loh, seolah-olah cowok itu ditinggal. Oh ya pengen nikah ya wis kono piye carane ngono gue. Nah itu yang akan membuat cowok itu kepikiran setengah mati gitu loh. Aku harus piye gitu loh. Ini gimana? Nggak ada komunikasi sama cewek yang dia suka gitu loh. Entah mas aku atau ceweknya bilang mas aku itu apa gimana? Tapi tuh kadang cowok pun ada yang
nggak mau cerita, dalam artian dia nggak mau cerita tentang keluh kesahnya ke si cewek, biar si cewek itu nggak mikir, nggak kepikiran gitu, bukan nggak mikir, nggak kepikiran gitu loh, nggak jadi beban si cewek juga. Ada cowok yang kayak gitu. Ada, nggak semua cowok seperti itu, tapi saya yakin mereka juga akan setengah mati dia memikirkan seperti itu. Makanya ketika ini mungkin bisa menjadi referensi buat cewek ya, nggak semua cowok seperti itu dan nggak semua cewek seperti itu. Tapi ketika cowok itu ada di dalam masa apa ya, masa-masa dia mempersiapkan, yo mungkin cowok itu nggak mengharap bantuan berupa materi, malah malu kalau cowok dikasih materi gitu loh, bantuan materi. Tapi yang mungkin diinginkan atau didambakan seorang laki-laki support, semangat, dan ngedem gitu loh. Nggak, ya wis rasa dipikir ke, yang penting kita gini-gini saja. Itu malah akan membuat, jadi ketika cowok justru malah ketika cowok sedang berjuang untuk memperjuangkan modalnya buat menikah, cewek diam dan berharap kok lama banget, kok bagaimana. Pasti kan ada saat seperti itulah. Ini cowok kok serius nggak sih, dia menyanyikan serius nggak sih, kok nggak kesini nggak gimana gitu loh. Padahal di realitanya cowok mungkin sudah pengen, tapi dia lagi mikir macam-macam yang nggak perlu dipikir, dia pikir ulang, dia nggak pikir. Sebenarnya mungkin di titik itu, kalau boleh saya request, cewek juga menenangkan hatinya. Wis rasa pikir sih teman-teman, wis ngene wae sik piye-piye, gampang kok men, ora usah di mewah-mewahke, apa ora usah di ono-onoke, sik ora ono, sing ono wae sing dienggo. Mungkin itu akan menjadi pain relief bagi cowok yang sangat luar biasa gitu loh. Dia akan semangat, oh ya udah gini. Mungkin proses itu akan dihadapi cowok itu akan lebih singkat dibanding yang diem saja dan menunggu. Apalagi malah cewek ketika ada cowoknya seperti itu, malah piye sih kok nggak kesini, piye sih kok nggak progresnya nggak kemana-mana gitu loh. Kadang cowok malah menjadi marah gitu loh. Oh, malah nanti hasilnya bisa hal yang tidak diinginkan gitu loh. Wah, kayak nggak mantep sama ini, jo akhirnya cowok pergi gitu. Sebenarnya itu cewek juga pengennya itu si cowok ya, karena kalau udah relationship kan deket gitulah ya, kan mesti udah deket, pengennya tuh si cowok pun terbuka gitu loh, maksudnya merasa si cewek dianggap ada, maksudnya wong itu juga buat masa depan berdua gitu kan, bisa dirembuk bersama gitu. Ya nggak dipikir kan satu saja gitu. Nah makanya kan sebenarnya tuh bisa, kalau dia nggak semua cewek nggak mau diajak rebukan, kan pasti ada juga yang diajak rebukan gitu loh, buat masa depan berdua gitu kan. Tapi tuh kadang kan cowok nggak terbuka gitu loh, jadi yang dia rasakan apa, keluh kesahnya dia apa gitu loh. Ya kan si cewek juga nggak taunya ya itu, maksudnya nunggu si cowok gitu loh. Kadang juga cowok itu nggak mau ngomong karena gengsi, egonya dia itu pasti ada. Mungkin banyak cowok yang di luar sana ya. Banyak sobat formasi yang cowok di luar sana mungkin akan banyak ego. Ketika itu nanti akan masuk ke rumah tangga juga. Ketika laki-laki itu bekerja, apapun yang dikerjakan itu nggak akan pernah diceritakan di rumah, yang penting hasilnya. Kadang-kadang seperti yang jadi masalah dan menjadi penyakit adalah ketika tidak terbuka seperti itu. Semakin tidak terbuka, akan semakin banyak kesalahpahaman di antara cowok dan cewek, dan itu sangat berakibat fatal menurut saya. Harus sama-sama terbuka sih sebenarnya. Sama-sama terbuka dan mampu berkomunikasi. Oh, kayak gini berarti kita harus bagaimana, atau kita diskusi ringan, atau jadi hal-hal yang kecil pun yang tadinya sepele, kalau kita itu nggak pernah jujur sama satu sama lain, tuh nanti akan menumpuk dan menjadi bom waktu.
yang suatu saat meledak dan akhirnya sebuah drama atau pertengkaran bisa terjadi gitu. Apalagi nanti kalau udah menikah gitu. Nah, makanya hubungan yang sehat itu kadang-kadang ada pertengkaran daripada yang baik-baik aja, ternyata yang kamu bilang itu lama-lama jadi bom, menumpuk terus jadi bom. Meledak dan fatal. Nah itu sebenarnya seperti itu. Terus mungkin kalau kita simpulkan lah ya dari yang tadi gitu, kita tariklah sebenarnya kita bisa bikin beberapa poin. Yang pertama adalah cinta atau kemapanan dan masa depan. Sebenarnya itu aku bingung kalau dikasih opsi kayak gitu, soalnya jawabannya relatif. Ya nggak pilih salah satu Kalau aja. Jangan gini jawabnya itu jangan jangan berdasarkan konteks, tapi dipilih aja salah satu yang paling mapan dan masa depan, atau cinta sesaat, atau cinta yang saat ini kamu jalani buat kehidupan lo ya. Pilih salah satu aja buat masa depan gitu ya. Iya, jangan konteks, kita nggak bicara konteks, cuma dua pilihan itu. Yang aku suka atau yang mapan gitu ya. Mapan dan masa depan terjamin itu udah. Tapi mapan nggak harus kaya kan? Yang penting mapan. Nggak usah dikasih konteks, kita kan ngomongnya gini aja. Iya, udah itu wes, aku milih itu. Apa? Yang mapan. Oke, Nots. Berarti cewek-cewek itu harus mapan dulu. Ya emang itu cinta itu belakangan, tapi mapan itu sebagian besar kehidupan kalian pasti akan terlihat di situlah. Kalau cinta itu kayaknya klise sekali. Kalau mapan itu lumayan berharga di kehidupan. Karena hidup butuh duit. Iya. Satu ya. Yang kedua itu, kalau ada dua cowok yang deketin cewek, yang dipilih yang seperti apa? Satu kata aja. Ada dua cowok. Ya, misalnya kamu milih dua cowok, dideketin dua cowok, satu kata yang menurut kamu mewakilkan semuanya, yang kamu pilih, yang lebih baik, yang seperti apa? Cocok. Yang terakhir adalah pertanyaannya, ngomong nikah tapi nggak serius, nggak ngomong nikah tiba-tiba serius. Yang nggak ngomong nikah tiba-tiba serius. Sip, itu sudah mewakilkan. Semoga Sobat Formasi, baik yang cewek dan yang cowok, bisa mengambil apa yang kita obrolin hari ini, malam ini. Semoga ada yang bisa diambil dan itu menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa cowok seperti apa, cewek seperti apa. Saya kira seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai di sini podcast kita. Terima kasih buat Mbak Ratna. Makasih. Oke, sama-sama. Dan jangan lupa untuk tetap dengerin podcast Formasi. Ada di setiap malam minggu untuk cerita cinta dan yang berhubungan dengan cinta. Kemudian malam juga untuk cerita horor. Dan nanti di sela-selanya akan ada obrolan-obrolan yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.